Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Triadianingsih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, yaitu tentang kaidah-kaidah dasar dalam fikih beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perkara tujuannya. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi, yaitu sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung pada niatnya. Kaidah ini juga berarti bahwa setiap amalan mubah bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. Contohnya, apabila seseorang berkata, "Saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tetapi saya meminta uang 1 juta rupiah." Meskipun katanya hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukan hibah, tetapi merupakan akad jual beli. Dan yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah ini berasal dari hadis tentang orang-orang yang ragu apakah dia telah buang angin atau tidak akan sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hendaknya tidak meninggalkan atau membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau melihat bau dari kentutnya. Contohnya, terjadi perselisihan penjual dan pembeli. Pembeli ingin mengembalikan barangnya dan berkata bahwa barang tersebut seharga 15.000, sedangkan penjual berkata harga tersebut adalah 20.000. Maka yang dianggap yakin adalah harga penjual. Dan yang ketiga, yaitu kesempitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ketiga ini berasal dari firman Allah sebagai dalil, yaitu Allah menginginkan kesulitan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maksudnya, apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya. Dengan kaidah ini hadir makalah berbagai macam rukhsat atau keringanan dalam beribadah apabila seorang muslim mengalami kesulitan. Contohnya, seseorang yang meminjam barang kepunyaan orang yang dikenalnya, kemudian barang tersebut telah rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya. Maka penggantinya adalah barang yang sama-sama mereknya, ukurannya atau diganti dengan harga barang tersebut dengan harga di pasaran. Dan keempat, kemudaratan hendaknya dihilangkan. Dalam kaidah ketiga ini, hadir dari observasi ulama terhadap hadis Rasulullah yang mengatakan, janganlah memberikan mudarat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Dengan adanya dalil ini, maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Contohnya, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Dan yang kelima, adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Kaidah dalam kelima ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan, apa yang kaum muslimin menganggapnya baik, maka di sisi Allah juga baik. Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik. Termasuk dalam kaidah fikih ini adalah penetapan masa haid, besaran nafkah, kualitas dan makanan untuk kafarat dan akad jual beli. Contohnya, transaksi kurs mata uang SARP. Penyelesaian transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari, kemudian setelah transaksi hal tersebut dibenarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Dias Damayanti dengan NIM J1A021068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai maqasid syariah dan 5 contoh implementasi maqasid syariah. Islam merupakan agama yang menyeluruh. Sejalan dengan hal ini, ada banyak aturan dan hukum yang ditetapkan Allah untuk hambanya. Aturan dan hukum tersebut ada sebagai pedoman agar seorang muslim tidak salah jalan. Kemudian, hukum dan aturan ini disampaikan melalui Al-Quran dan hadis lewat perantara Rasulullah. Karena itulah, Al-Quran dan hadis juga disebut sebagai sumber dan dasar agama Islam. Dari kedua sumber tersebut, para ulama pun mengembangkan hukum Islam dan mencari jawaban atas permasalahan masyarakat Islam, khususnya yang berkaitan dengan bidang muamalah. Untuk memudahkan para ulama, maka lahirlah konsep yang disebut sebagai maqasid syariah. Konsep dan pengertian maqasid syariah, konsep ini dikemukakan oleh seorang ulama bernama Asy Syaitibi. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup hal dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan kebutuhan lainnya. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak. Menurut Imam Asy Syaitibi, ada 5 bentuk maqasid syariah. 5 bentuk ini disebut juga sebagai 5 implementasi maqasid syariah.
Masing-masing bentuk ini memiliki dua pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan segi adam atau pencegahan. Yang pertama di sini ada makosid syariah melindungi agama. Bentuk makosid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Nah, contohnya penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Nah, kemudian ada makosid syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk makosid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seseorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Nah, contohnya penerapannya adalah dengan makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas atau diat. Selanjutnya di sini ada makosid syariah untuk melindungi pikiran. Bentuk makosid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengkonsumsi narkoba dan meminum minuman keras. Termaksud dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan cara menegakkan hukum bagi pengkonsumsi narkoba. Yang keempat, di sini ada makosid syariah untuk melindungi harta. Makosid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain-lain sebagainya. Contoh penerapan hal yang dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Kemudian yang kelima dan merupakan yang terakhir yaitu makosid syariah untuk melindungi keturunan. Hal ini membuat zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu, penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti yang tepat. Baik, sekian dari saya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Skayanti, NIM J1A021030. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Munculnya banyak perbedaan-perbedaan di dalam mazhab, baik di dalam akidah maupun fikih. Munculnya perbedaan-perbedaan tersebut dikarenakan karena berbedanya pemikiran dari masing-masing orang. Contoh dari mazhab-mazhab tersebut adalah mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Kemudian menurut saya mazhab yang paling benar itu adalah semua mazhab. Semua mazhab tersebut benar bagi penganutnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eki Rizkyantara dengan nomor mahasiswa J1A 021066. Di sini saya akan menjawab mengapa Indonesia tidak memakai hukum Islam. Indonesia tidak memakai hukum Islam karena Indonesia adalah negara yang majemuk. Di sana terdapat kebebasan untuk beragama dan terdapat banyak orang yang beragama Islam, beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jika Indonesia menerapkan hukum Islam, lantas bagaimana dengan orang yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu? Pasti akan menimbulkan perbedaan pendapat yang hingga memecah belah kita. Untuk menghindari hal tersebut, Indonesia menerapkan undang-undang yang seperti sekarang. Namun, hukum yang ada di Indonesia sebagian besar seperti hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafirah Quratul Aini dengan NIM J1A021102. Di sini saya akan menjelaskan apa yang membuat agama Islam tetap eksis dan bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modernisasi. Ada dua hal yang membuat agama Islam tetap eksis dalam perubahan zaman, yaitu Al-Quran dan Islam itu sendiri, terutama di Indonesia, yang dimana Indonesia merupakan salah satu negara dengan penganut agama Islam terbanyak. Sebagai harapan peradaban Islam, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan peradaban Islam. Selain itu juga, memiliki stabilitas sosial politik yang membantu perkembangan ekonomi. Keislaman dinilai kaya akan peninggalan wasatiyah Islam, organisasi Islam, institusi pendidikan, pelayanan sosial, dan budaya. Indonesia dengan mayoritas Muslim menjadi representasi semangat etika Islam dan perkembangan peradaban. Modern mengandung arti maju dan berkemajuan dalam segala aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Perlu untuk kita sadari bahwa modernisasi akibat kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Secara historis, proses modernisasi dunia Muslim sebenarnya sudah berlangsung lama,
tepatnya sejak otoritas Islam sebagai kekuatan politik merosot tajam pada abad ke-18. Negara-negara Eropa tidak sekedar melakukan kolonialisasi, tetapi lebih dari itu. Mereka juga membawa misi untuk menancapkan mega proyek yang disebut modernisasi, berupa paket besar dari Barat yang di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, agama, bahkan budaya. Akibat modernisasi yang kadang-kadang terlihat sengaja dipaksakan, itu telah menimbulkan kontradiksi-kontradiksi di dunia Islam, khususnya Timur Tengah. Uniknya, ketegangan teologis ini secara tak terduga telah melahirkan reaksi intelektual dari kaum muslimin yang berupa aliran-aliran pemikiran keagamaan yang kemudian memperkaya pemikiran khazanah intelektual keagamaan Islam. Tradisionalisme Islam, fundamentalisme Islam, neomodernisme Islam, neofundamentalisme Islam, dan post-tradisionalisme Islam. Dalam Islam, ada banyak ragam sikap dari gerakan-gerakan berbasis agama dalam menyikapi modernisasi. Pertama, mereka yang menunjukkan sikap skeptis dan protes terhadap perubahan mendasar dalam struktur kehidupan sosial yang diakibatkan oleh modernisasi. Yang kedua, yang mengikuti modernisasi tetapi menentang sekularisasi. Ketiga, yang melakukan penyesuaian terhadap lingkungan modern, bahkan secara implisit menjadi agen penyebar sekularisasi. Karena di antara karakteristik abad modern adalah munculnya sekularisasi terhadap sistem keagamaan tradisional. Kelompok yang disebut terakhir ini memiliki pandangan bahwa munculnya sebuah modernitas memaksa adanya sebuah perubahan, dan agama selalu menghadapi perubahan, sehingga memaksa terjadinya pengembangan beberapa mekanisme keagamaan yang sesuai dengan keadaan. Cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.